Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kegiatan pembelajaran. Di kelompok 3 kita beranggotakan yaitu saya sendiri Sumiati, lalu ada Cantika Paramita, Muhammad Giyas Nur Hakim, lalu yang terakhir ada Intan Fadilah. Oke, adapun aspek-aspek pembahasannya di bab 3 sendiri, kita ada 2 poin utama, yaitu tentang interaksi pembelajaran, itu poin utama yang pertama. Lalu poin keduanya itu adalah hubungan fungsional antar ciri kegiatan pembelajaran itu sendiri. Nah, di interaksi pembelajaran kita terbagi lagi menjadi poin-poinnya, yaitu ada kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran itu sebagai proses dan hasil. Jadi apa bedanya sih kegiatan pembelajaran itu sebagai proses dan kegiatan pembelajaran itu sebagai hasil? Lalu poin kedua adalah proses kegiatan pembelajaran. Di pembahasan yang kedua ini kita akan membahas tentang proses kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga, poin 3 itu kita akan membahas tentang ciri-ciri kegiatan pembelajaran. Nah, jadi apa aja sih ciri-ciri dari kegiatan pembelajaran itu sendiri? Nah, oke, langsung aja ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, pembahasan pertama itu adalah interaksi kegiatan pembelajaran. Nah, gimana sih terjadinya kegiatan pembelajaran? Nah, terjadinya kegiatan pembelajaran itu karena adanya interaksi di dalamnya, yaitu antara peserta didik dan pendidik. Nah, oleh karena itulah, karena adanya interaksi tersebut, terjadinya kegiatan pembelajaran. Nah, jadi kegiatan pembelajaran itu adalah segala aktivitas yang sengaja yang dilakukan oleh peserta didik dengan tujuan belajar. Lalu, apa sih tujuan belajar sesungguhnya? Nah, jadi tujuan utama kegiatan pembelajaran itu adalah untuk merubah tingkah laku, yaitu meliputi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, lalu ada nilai-nilai, juga ada aspirasi. Nah, itulah jadi tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Poin utamanya adalah merubah tingkah laku yang meliputi tadi. Nah, kegiatan membelajarkan itu dilakukan oleh pendidik. Nah, sama seperti pembelajaran, kegiatan membelajarkan itu juga sebagai segala aktivitas yang dilakukan secara sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik tersebut dapat melakukan kegiatan pembelajaran. Upaya kegiatan pembelajaran ini juga bercorak ragam nama dan penerapannya. Terdapat 3, yaitu kegiatan membantu, kegiatan memotivasi, lalu ada kegiatan membimbing kegiatan pembelajaran itu sendiri. Itu upaya yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Interaksi kegiatan pembelajaran yang aktif itu tergantung dari latar belakang dan peranan masing-masing di setiap peranannya. Artinya apa? Hal ini tergantung dari latar belakang, status, dan pengalaman. Nah, agar kegiatan pembelajaran ini dapat terjadi secara efektif dan efisien, kita harus mengetahui peranan masing-masing dari setiap peranan tersebut. Artinya apa? Peserta didik tahu peranannya, lalu pendidik pun harus tahu peranannya. Di mana peserta didik harus mengetahui cara-cara dan teknik belajar yang baik itu bagaimana. Lalu untuk pendidik, kita harus mengetahui teknik, metode, dan lain sebagainya agar kegiatan pembelajaran tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, kita masuk ke poin pembahasan. Poin pertama yaitu pembelajaran sebagai hasil dan proses. Nah, jadi pembelajaran itu dapat diartikan sebagai proses itu sendiri, lalu dapat diartikan juga sebagai hasil dari belajar itu sendiri. Nah, lalu apa sih bedanya? Nah, oke. Pembahasan pertama itu adalah tentang pembelajaran sebagai hasil. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran sebagai hasil? Nah, jadi ada ahli yang mengatakan, yaitu Bapak Gegne 1970 dalam bukunya The Condition of Learning. Nah, jadi belajar itu adalah perubahan disposisi. Jadi perubahan disposisi atau kemampuan seseorang yang dicapai melalui orang itu, dan perubahan ini bukan diperoleh secara langsung.
dari proses pertumbuhan dirinya secara alamiah. Nah, jadi perubahan ini tidak diperoleh secara langsung, melainkan dari proses alamiah dirinya sendiri tersebut. Sedangkan menurut Benjamin Bloom dan kawan-kawan tahun 1965 menyusun klasifikasi tujuan pembelajaran. Taksonomi ini terdiri dari 3, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di dalam ranah kognitif sendiri kita mencakup beberapa ranah di dalamnya, yaitu ada pengetahuan, yaitu knowledge. Di situ kita harus mengetahui, menerjemahkan atau menafsirkan. Lalu yang kedua adalah pengertian. Kita mampu menghubungkan antara pengetahuan tadi dengan prinsip-prinsip yang terorganisir. Lalu yang ketiga itu di dalam kognitif juga kita mencakup penerapannya. Penerapan di sini artinya kita mampu menyusun unsur-unsur jadi satu kesatuan. Jadi dari pengetahuan yang kita udah dapet, lalu pengertiannya tadi kita susun menjadi satu. Oh, ternyata si ini seperti ini seperti ini seperti ini, dan seterusnya. Lalu setelah kita susun, kita analisis sintetis. Nah, analisis sintetis ini kita menganalisis apakah memang sudah sesuai dengan yang di awal atau tidak sesuai, atau ada keliruan di dalamnya. Nah, selanjutnya kita melakukan evaluasi. Nah, di sini kita mengevaluasi apakah ada keganjalan di dalamnya atau tidak, yaitu di evaluasi ini kita mampu mengambil keputusan mana yang benar, mana yang tidak gitu. Nah, pengetahuan dalam ranah kognitif yang dijelaskan oleh Bloom itu ternyata menurut beliau ada hubungannya dengan pengulangan fakta, baik fakta khusus maupun fakta umum, dan mengingat suatu proses, metode, pola, bentuk, maupun tempat. Nah, jadi pengetahuan ini mencangkup ada pengetahuan tentang sesuatu yang dianggap khusus. Yang dianggap khusus di sini adalah pengetahuan tentang peristilan fakta tertentu. Lalu pengetahuan tentang cara dan alat yang berkaitan dengan upaya. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat umum dan abstrak. Lalu selanjutnya adalah ranah afektif. Nah, di ranah afektif ini berhubungan dengan minat, sikap, nilai-nilai, juga ada penghargaan dan penyesuaian diri. Susunan ranah afektif ini terdiri atas kelompok yang disusun secara bertahap berdasarkan keterlibatan peserta didik itu sendiri. Nah, di situ ada 5, yaitu ada menerima dan memperhatikan, lalu selanjutnya adalah menanggapi, menilai, mengorganisasikan, lalu dan menggunakan nilai. Lalu selanjutnya itu adalah ranah keterampilan, skill, dan psikomotorik. Nah, ini dibedakan menjadi 2, jadi ada keterampilan, dan yang kedua itu adalah tahap belajar keterampilan profesional. Tahap belajar keterampilan profesional ini terbagi menjadi beberapa bagian yang banyak, yaitu ada keterampilan produktif, ada teknik, ada sosial, lalu ada artistik, lalu ada emosi, pengelolaan, keterampilan memimpin, keterampilan intelek, lalu ada keterampilan emosi, lalu ada keterampilan spiritual. Pembelajaran keterampilan lebih sederhananya dapat dilakukan melalui tahapan kegiatan seperti menunjukkan atau to show. Jadi kita menunjukkan, si pendidik tersebut kita menunjukkan bagaimana cara pembuatannya, misalnya cara pembuatan puding. Lalu yang kedua, menjelaskan. Nah, setelah kita menunjukkan, kita menjelaskan bagaimana cara-caranya. Jadi setelah kita menunjukkan bagaimana caranya, lalu kita menjelaskan cara pembuatan puding itu. Lalu yang ketiga kita adalah dengan melakukan. Dari penjelasan tersebut kita lakukan. Misalnya tahapan pertama adalah memasukkan air. Jadi kita lakukan, kita masukkan air tersebut. Lalu yang selanjutnya itu adalah mencocokkan. Nah, jadi setelah dilakukan tadi kita mencocokkan apakah benar sesuai dengan teori atau tidak gitu. Jadi kita menunjukkan, menjelaskan, lalu melakukan dan mencocokkan. Jadi kesimpulannya, belajar sebagai hasil adalah perubahan tingkah laku seseorang sebagai proses pembelajaran, dan perubahan tersebut harus dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas diri dalam kehidupannya. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh
B. Belajar sebagai proses. Belajar itu dimulai dengan adanya dorongan, semangat, dan upaya yang timbul dalam diri seseorang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, belajar adalah perilaku mengembangkan diri melalui proses penyesuaian tingkah laku. Nah, penyesuaian tingkah laku itu dapat terwujud melalui kegiatan pembelajaran bukan karena akibat langsung dari pertumbuhan seseorang yang melakukan kegiatan belajar. Lanjut, belajar sebagai proses adalah kegiatan seseorang yang dilakukan secara sengaja melalui penyesuaian tingkah laku dalam dirinya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Berikut ada unsur-unsur belajar sebagai proses. Yang pertama, adanya tujuan belajar. Nah, tujuan belajar itu harus mencakup 3 poin, yaitu spesifik, dapat diukur, dan bermakna bagi peserta didik tersebut. Kegiatan pembelajaran juga berorientasi pada tujuan dan dapat menimbulkan keterlibatan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan itu. Sedangkan pendidik merasa puas apabila ia atau mereka melakukan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan, serta merasa puas pula apabila tujuan tersebut berjalan dengan baik. Yang kedua, adanya peserta didik yang termotivasi. Kebutuhan belajar itu harus datang dari dalam peserta didik tersebut, bukan paksaan dari pihak luar atau dari orang lain, sehingga akan menimbulkan stimulus atau rangsangan yang datang dari lingkungan sering mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajarannya yang berbeda-beda. Menurut Sears dan Hildart menjelaskan bahwa motivasi belajar itu sebagai kekuatan penting telah diterima umum. Di satu pihak, yang pertama adanya motivasi dari luar dalam bentuk ganjaran atau hukuman yang digunakan pendidik agar peserta didik meningkatkan kegiatan pembelajarnya. Di pihak lain, motivasi dari dalam itu seperti kebutuhan, minat, kesungguhan, serta harapan dan tujuan dapat mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Sears dan Hildart menyimpulkan pendidik memiliki alternatif kegiatan dengan menggunakan motivasi melalui tujuan-tujuan khusus serta dengan memotivasi peserta didik untuk melakukan kegiatan yang memotivasi dari dalam maupun dari luar. Yang ketiga adanya tingkat kesulitan belajar. Tingkat kesulitan belajar itu dirancang dan ditetapkan dalam situasi belajar dan merupakan unsur yang harus terdapat dalam setiap kegiatan pembelajaran sebagai proses dan yang memungkinkan peserta didik dapat mengatasi setiap kesulitan yang muncul dalam kegiatan pembelajarannya. Yang keempat, adanya stimulus dari lingkungan. Pendidik harus bisa merancang stimulus yang diperlukan peserta didik dan jelas kaitannya dengan situasi belajar, sehingga peserta didik dapat memilih dan menggunakannya secara tepat sesuai dengan tujuan belajar yang ingin dicapai. Stimulus dari lingkungan berwujud faktor-faktor yang berada di luar peserta didik dan dapat merangsang peserta didik untuk mengatasi hambatan dalam kegiatan pembelajaran. 5. Peserta didik yang memahami situasi. Pemahaman atau persepsi terhadap situasi belajar akan tergantung pada latar belakang kehidupan, pengalaman belajar, dan kesungguhan peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Peserta didik yang termotivasi oleh tujuan belajar dan stimulus lingkungannya akan melakukan kegiatan tujuan pembelajaran dengan dorongan yang kuat. 6. Pola respon peserta didik. Setelah peserta didik membuat keputusan tentang tujuan belajar yang ingin dicapai dan memahami stimulus lingkungan dalam situasi belajar untuk mencapai belajarnya, maka selanjutnya ia akan melakukan respon. Peserta didik merespon stimulus secara menyeluruh, merespon dengan menggunakan pengalaman belajar sesuai dengan kesiapan yang dimiliki. Demikian pula dalam mengembangkan kepribadian peserta didik. Mengatasi masalah kritis yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Dibandingkan masalah sebelumnya, kegiatan pembelajaran sebagai hasil dan sebagai proses merupakan akibat berlangsungnya fungsi pembelajaran. Singkatnya, bimbingan perlu dilakukan supaya peserta didik mampu mengatasi kelambanan sikap dan perilakunya. Di bagian B, ada hubungan fungsional antara unsur-unsur kegiatan pembelajaran. Unsur-unsur kegiatan pembelajaran sebagai proses akan dikemukakan hubungan kefungsian antara unsur-unsur kegiatan tersebut. Peserta didik
akan memodifikasi tingkah lakunya sebagai akibat motivasi dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan yang peserta didik itu butuhkan. Selanjutnya, motivasi akan mengarahkan kemampuannya dalam kegiatan yang lebih terorganisir. Selanjutnya, peserta didik melakukan pembelajaran. Seperti itu. Andai kata peserta didik tidak dapat mencapai tujuan dengan cara yang ia lakukan, maka peserta didik harus memodifikasi tingkah lakunya. Modifikasi harus bisa menyesuaikan terhadap lingkungan sekitarnya dengan keadaan yang diinginkan sebagai dorongan tujuan yang akan dicapai. Jadi peserta didik harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya untuk mencapai yang diinginkan. Untuk mewujudkan segala upaya untuk mencapai tujuan, peserta didik menetapkan kegiatan yang dianggap paling tepat dengan diperlakunya upaya untuk melakukan deskripsi, analisis, dan interpretasi serta evaluasi tentang situasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, berikut merupakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, penggunaan stimulus dari lingkungan. Yang ketiga, peningkatan persepsi tentang stimulus. Yang keempat, pengembangan pola respon. Yang terakhir, harus punya tujuan belajar. Sebagai contoh yaitu membaca. Kini peserta didik mulai melakukan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajarnya. Pendidik akan membantu peserta didik dalam meningkatkan penguasaan kata-kata, kalimat, tanda baca, dan lain sebagainya. Dengan respon yang dianggap tepat, maka tujuan belajar yaitu dapat membaca akan tercapai secara efektif dan efisien. Terima kasih.